Sebagai anggota Polri, Anda harus mampu melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat diartikan sebagai penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan penindakan adalah proses perbuatan, cara bertindak atau mengambil tindakan. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah merupakan tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas oleh petugas kepolisian, baik secara edukatif maupun yuridis. Tindakan edukatif adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada si pelanggar secara simpatik, yaitu berupa teguran atau peringatan. Sedangkan tindakan yuridis adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada si pelanggar secara hukum. Artinya, si pelanggar dikenakan sanksi hukum sesuai pasal yang dilanggar. Ada 27 pasal jenis pelanggaran yang perlu Anda perhatikan. 20 pasal termasuk kategori pelanggaran ringan, 4 pasal termasuk pelanggaran sedang, dan 3 pasal termasuk dalam pelanggaran berat. Perhatikan kejadian-kejadian yang termasuk pelanggaran ringan. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu perjalanan Bapak. Yap. Bapak telah melanggar undang-undang lalu lintas. Lampu Bapak depan mati, lampu belakang Bapak mati dengan lampu plat nomor. Tolong mohon izin, Bapak turun dulu. Silakan dicek kendaraan Bapak. Silakan. Ya, silakan yang depan dulu Bapak cek. Ya, lanjut yang belakang. Iya, Pak. Mati, Ya. Pak. Belakangnya, Pak. Remnya. Mati semuanya, Pak. Ya, sekalian tolong dijak remnya sekalian. Ya, dicek kembali. Iya, Pak. Ya, coba. Tunjuk aja, tunjuk aja. Mati. Iya, Pak. Ya. Tolong ditunjukkan SIM dan SNK Bapak. Sebentar, Pak. SIM saya, Pak. Ya. SNK-nya Pak. Iya. Silakan. Pak. Jangan hilang deh, Pak. Ya. Untuk sementara ini ya, SIM Bapak kami tilang. Ya, Bapak prosedurnya nanti datang ke Pengadilan Negeri Tangerang hari Jumat tanggal 12 bulan 11 2004 jam 10 pagi di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna. Oh, Ya, silakan Bapak tanda tangan di sini. emang nggak boleh damai, Pak? Prosedur tetap kami tilang Bapak. Ya, silakan. Ini surat tilang Bapak. Iya, Pak. Ya, SIM-nya kami tilang. Ya. Ya, ini SNK Bapak, silakan. Ya, Makasih banyak, Pak ya. selamat malam. Malam, Pak. Mobil-mobil tersebut melakukan pelanggaran tentang rambu-rambu perintah atau rambu larangan. Kedua kejadian ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi, yaitu melakukan pelanggaran marka jalan membujur, utuh, tunggal atau ganda. Dalam hal ini, pengemudi melakukan pelanggaran terhadap marka melintang, garis utuh berhenti. Pengemudi mobil ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan cahaya, alat pengatur isyarat lampu,
atau yang sering disebut apil. Pengemudi ini melakukan pelanggaran larangan melewati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan bagi penyeberang jalan. Kendaraan yang baru Anda saksikan melakukan pelanggaran larangan berhenti atau parkir di tempat tertentu. Pengendara motor ini melakukan pelanggaran kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi atau penumpang sepeda motor. Membunyikan klakson di tempat tertentu yang ada rambu dilarang membunyikan klakson, termasuk pelanggaran yang ringan. Mobil ini melakukan pelanggaran ketentuan menggunakan sirene karena tidak semua kendaraan diperbolehkan membunyikan sirene. Mobil yang berada di belakang, pengemudinya termasuk melakukan pelanggaran kewajiban menyalakan lampu penunjuk arah waktu akan belok atau balik arah. Di tempat-tempat tertentu, para pengemudi mobil tidak diperbolehkan melaju kecepatan mobilnya sesuai rambu-rambu yang tertera di jalan yang telah ditentukan. Pengemudi ini telah melakukan pelanggaran wajib menyalakan lampu peringatan berwarna kuning. Kijang 9506 Cakra 00. Masuk Cakra 00. Taruna. Setelah terjadi 34, setelah terjadi 34, 10-2 di BSD, 10-2 di BSD, 816 ganti. Panana baik monitor, berarti terjadi 34 untuk TKP BSD, untuk 816 10.30. Lanjut untuk ciri-ciri kendaraan dan KT. Menggunakan kendaraan hitam, nopol tidak diketahui. Ciri-ciri khusus ada goresan di bodi kanan dan kiri. 86 ganti. Pengemudi termasuk melakukan pelanggaran sedang apabila tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK serta formulir BTCK. Di samping itu, yang termasuk pelanggaran sedang adalah apabila pengemudi tidak melengkapi TNKB atau TNCKB yang sesuai dengan ketentuan dan tidak mampu menunjukkan SIM juga merupakan kategori pelanggaran sedang.
Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Ada apa, Pak? Bisa lihat SIM STNK Bapak? Loh, kesalahan saya apa sih, Pak? Bapak tahu pelanggarannya? Nggak tahu, Pak. Bapak tadi melakukan tabrak lari, ya. Saya dapat informasi dari pusat. Saya tidak merasa, Pak. Coba Bapak turun dulu. Saya tidak merasa menabrak lari, Pak. Bapak punya identitas? Nggak bawa juga, Pak. Ya? Nggak bawa, Pak. KTP? Nggak bawa juga, Pak. Jadi sementara ini Bapak saya tilang dulu. Jadi untuk proses lebih lanjut nanti Bapak ikut saya, ya. Nanti Bapak duduk di samping sebelah saya, ya. Jadi untuk proses lebih lanjutnya, penyidikan lebih lanjut. Sebentar, Pak. Kesalahan saya sebenarnya apa sih, Pak? Jadi saya dapat informasi dari pusat, Bapak di sekitar BSD melakukan tabrak lari, ya, pada jam 10.30. Saya tidak merasa, Pak. Sudah, nanti Bapak saya tilang dulu karena Bapak tidak memiliki SIM dan STNK. Jadi untuk proses penyidikan lebih lanjut masalah kecelakaan, Bapak ikut ke kantor saya. Ya, saya tilang dulu sekarang Bapak. Bapak namanya siapa? Ilham, Pak. Ilham. Iya, Pak. Alamatnya? Alamat Ciputat, Pak. Ya, Bapak silakan sini tanda tangan, ya, karena Bapak tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK. Jadi untuk masalah Bapak tabrak lari, nanti Bapak ikut ke kantor, ya? Ya, Pak. Bapak silakan ikut ke ini. Ayo, ikut saya ke kantor dulu. Pak, saya nggak tahu apa-apa nih, Udah Pak. nanti kita di kantor aja nanti untuk ininya. Penyidikannya, Pak, ya. Udah, silakan. Pengemudi melakukan pelanggaran berat apabila melakukan pelanggaran ketentuan angkutan orang atau barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Di samping itu, yang termasuk pelanggaran berat apabila persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi antara lain syarat lampu dan komponen pendukung bagi kendaraan bermotor, melanggar ketentuan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu merupakan pelanggaran berat. Sebelum melaksanakan tugas, Anda harus memeriksa semua peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas, mulai dari kerapihan, kelengkapan pakaian, kelayakan kendaraan bermotor yang akan digunakan, maupun kelengkapan seperti belangko tilang dan surat tugas. Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang tampaknya ringan perlu ditindak. Hal ini adalah dalam rangka mendidik masyarakat agar mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selamat malam, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, bisa ngecek kelengkapannya, Pak. Iya, Pak, ya. Mohon izin, Pak, ya. Helmnya kemana, Pak? Ada pakai, Pak? Tinggalan, Pak. Waduh. Kenapa nggak pakai helm? Tadi buru-buru Pak mau ke apotek, kebetulan ada perlu sabun. Dari Bapak kan udah satu lang, ya. Jadi pelanggaran Bapak ya, tidak memakai helm, Pak, ya. Melanggar pasal 61 ayat 2, Pak, ya. Undang-Undang nomor 14 tahun 92, ya. Bapak Sesuai perundang-undangan yang berlaku, setiap pengemudi kendaraan bermotor roda 2 maupun penumpangnya diwajibkan menggunakan helm. Selamat malam, Pak.
Pak, Anda melanggar pasal 61 ayat 2 tentang penggunaan helm, Pak. Tolong Pak, mohon maaf, SIM STNK kami periksa dulu, Pak. Mohon maaf Pak, Bapak mau kemana Pak? Saya mau beli obat Pak, tadi ada yang sakit radang Pak. Oh, gitu. Jadi saya buru-buru. Helm kenapa tidak dipakai Pak? Pak, jadi buru-buru jadi nggak sempat pakai Pak. Jadi gini Pak ya, mohon maaf. Untuk malam ini Bapak kasih teguran. Tapi mulai besok tolong Pak ya, helm dipakai. Karena kenapa? Selain Anda melanggar undang-undang, helm itu buat keselamatan Bapak sendiri. Sekarang Bapak silakan melanjutkan perjalanan. Tolong helmnya dipakai kembali Pak. Silakan Pak, surat-suratnya Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Selamat siang. Bapak mengganggu perjalanan Bapak ya? Ya. Mengganggu perjalanan Bapak. Bapak melanggar lampu. Sekian surat-surat Bapak. Saya tidak mobil sebelum bermobil masalah. Mohon maaf Pak. Jadi Pak datang aja Pak. Saya buru-buru Pak. Bapak ini tolong bantu kami juga. Ya saya minta maaf, saya tahu kesalahan saya, bisa minta maaf. Biasa kok. Isi bensin Pak di telepon. Oh, bisa ditunjukkan surat kendaraannya deh. SIM-nya ada? Nggak ada Pak. Adik kelas berapa sebelumnya? Kelas 1 SMP. Ya, buat tugas tidak melarang ya Anda menggunakan roda 2 khususnya motor ini. Tapi adik telah melanggar melintas kawasan tertib lalu lintas, jadi wajib memiliki SIM. Petugas memberikan pengarahan kepada pelanggar bahwa kewajiban memiliki SIM C bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2 berusia minimal 16 tahun. Sementara kendaraan adik kami tahan di Mapores Metro Tangerang, STNK Anda bawa. Ini surat tilangnya serahkan kepada kedua orang tua adik ya. Jatuh tempo hari Jumat tanggal 12, silakan kedua orang tua datang ke pengadilan. Ya, silakan. Selamat malam. Dalam melakukan tilang, Anda sebagai petugas harus mengisi belangko tilang yang banyaknya 5 lembar yang terdiri dari: pertama, warna merah untuk pelanggar yang hadir di pengadilan negeri; kedua, warna biru untuk pelanggar yang hendak membayar langsung melalui BRI yang telah ditunjuk; ketiga, warna kuning untuk arsip Polri; keempat, warna putih untuk arsip kejaksaan; dan kelima, warna hijau
untuk arsip pengadilan. Di samping itu, untuk menghindari prasangka yang negatif, maka sebagai petugas Anda harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, secara dini mengetahui besarnya denda dan pasal yang dilanggar. Kedua, jumlah uang titipan harus sesuai yang tercantum dalam tabel. Ketiga, untuk menghindari peluang terjadinya pencaloan di sidang pengadilan tilang. Keempat, terselenggaranya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang singkat, biaya ringan dan sederhana. Kelima, mencegah hubungan langsung antara pelanggar dan petugas hukum dalam proses penyelesaian perkara. Keenam, untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan petugas. Setiap kendaraan harus dalam kondisi yang baik. Lampu besar, lampu rem, dan lampu sen harus dalam kondisi menyala apabila diperlukan. Apabila tidak menyala, pengemudi tersebut melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Mohon maaf mengganggu perjalanan Ibu. Boleh tunjukkan surat-surat Ibu, Bu? Sebentar Pak. Saya salah apa Pak? Mohon maaf Ibu telah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dilarang belok kanan. Nah Ibu tadi di sini belok kanan. Ibu lihat nggak rambu-rambunya di sana Bu? Tidak lihat Pak. Oh, Saya tuh lihat, orang Bu. baru dari Pasuruan saya Pak. Oh Ibu dari Pasuruan Bu ya? Iya Pak. SIM-nya udah memenuhi syarat, betul. Ya, STNK betul. Ya. Sebenarnya Ibu sudah memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan. Cuman mungkin Ibu kurang jeli atau lebih hati-hati melihat rambu-rambu Bu ya. Kali ini Ibu saya maafkan. Untuk lain kali saya akan tindak berupa dengan tilang. Iya. Silakan Ibu. Matur nuwun Pak Ya. Polisi. Mari Pak. Ya. Pengemudi yang kurang berdisiplin dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Pengemudi ini tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Anda sebagai petugas berhak menindak si pelanggar tersebut. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Ya, mohon maaf mengganggu perjalanan Bapak. Ya. Bapak telah melanggar rambu-rambu. Ya, letter S dilarang berhenti. Yang mohon izin bisa ditunjukkan surat kendaraannya. Ya, SIM dengan STNK-nya. Ya, silakan turun dulu Pak. Ya, sementara Bapak saya kasih tindakan tilang. Silakan merapat ke motor dulu Pak. Petugas penindak pelanggar lalu lintas berkewajiban untuk menyampaikan pasal-pasal yang dilanggar berikut dendanya sesuai pasal yang telah ditetapkan. Bapak SIM-nya kita tilang karena Bapak melanggar rambu-rambu pasal 611 ya. Bapak saya berikan tilangan ya ke pengadilan maupun ke bank. Bapak maunya kemana? Di bank aja deh Pak. Bapak mau bayar bank? Ya saya kasih tilangan bank ya Pak. Damai deh Pak. Pelanggar dapat menentukan pilihannya apakah menghadiri sidang di pengadilan atau membayar denda tilang lewat BRI yang telah Ya, ditunjuk. Bapak membayarkan ke Bank BRI. Silakan. Ya Pak. Ini STNK dan kartu merahnya. Ya, silakan. Bapak nggak mau ini damai. Ya, oke, mohon izin. Silakan. Makasih Pak ya.
memarkir mobil di tempat-tempat yang bukan peruntukannya juga akan menyebabkan kemacetan. Meningkatkan kecepatan pada saat lampu dalam keadaan kuning merupakan sikap yang tidak terpuji bagi pengemudi kendaraan bermotor. Rambu-rambu lalu lintas merupakan aturan-aturan yang dibuat supaya pengemudi berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Anda baru saja menyaksikan teknik menindak beberapa pengemudi yang melanggar lalu lintas. Nah, sekarang perhatikan teknik-teknik atau cara menghentikan kendaraan yang melanggar lalu lintas. melanggar bahu jalan. Bisa diperiksa suratnya, SIM dengan STNK. Oh iya, Bapak nyelip dari bahu jalan, itu sangat membahayakan sekali. Bapak melanggar pasal 61 ayat 1 yaitu pasal 17. Ya, bisa dilihat surat-suratnya Pak, SIM dengan STNK-nya. Yang di depan tadi tidak Bapak tanggal? Iya, pas Bapak yang paling terpantau dari kita. Ya, kalau kita ngejar yang paling depan, pasti Bapak juga lolos juga. Ya, mohon disadari juga petugas cuma ada satu kendaraan. Bapak bisa turun dulu Pak, silakan. Pak John Stompul. Ya Pak. Bapak nanti ikut sidang atau mau bayar di Bank BRI? Ikut sidang. Ikut sidang. Ini SIM-nya saya sita, STNK-nya saya kembalikan. Bapak ambil SIM di pengadilan. Ada tanggal sidangnya di sini. Ya Pak. Ya? Ya Pak. Jalan Pak. Panggil, jalan Pak. Setelah berkas tilang terkumpul, petugas penerima tilang menyerahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditentukan. Para bintara Polri yang berbahagia, dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, Anda harus tetap berpedoman pada prosedur-prosedur yang ditetapkan,
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas, Anda harus mahir, terpuji, dan patuh hukum. Sebagai petugas lapangan, Anda wajib memahami pasal-pasal yang berhubungan dengan jenis-jenis pelanggaran.